Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama James yang sedang berjalan-jalan di sebuah museum sains. Kemudian ia berhenti di suatu tempat dan mengamati animasi tata surya. James lalu berpikir, kok bisa ya planet-planet itu berputar mengelilingi matahari? Tiba-tiba ada seorang profesor yang muncul di hadapannya. Halo, namaku Isaac Newton. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Halo Profesor Newton, aku penasaran kenapa planet-planet itu bisa berputar mengelilingi matahari. Oke, jadi pertama kamu harus tahu dulu apa itu gaya gravitasi. Aku menemukan hukum gravitasi pada tahun 1665. Pada saat itu aku berada di bawah sebuah pohon apel. Kemudian ada buah apel yang tiba-tiba jatuh ke tanah. Apakah kamu pernah berpikir kenapa buah apel itu bisa jatuh? Pada saat itu aku berpikir demikian dan aku mulai menelitinya. Kemudian aku menemukan teori gravitasi. Jadi, gravitasi adalah gaya tarik yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Wah, keren banget ya. Nah, jadi planet-planet itu sama dengan buah apel yang jatuh itu. Matahari memiliki gaya gravitasi yang menahan planet-planet untuk tetap pada orbit atau lintasannya. Kalau matahari memiliki gaya gravitasi, kenapa bumi dan planet-planet lain nggak jatuh tertarik ke matahari? Itu karena gravitasi matahari tidak terlalu kuat untuk menarik planet ke intinya, dan juga karena adanya gaya inersia akibat kecepatan alami planet. Gaya keluar yang diciptakan inersia akan selalu melawan matahari, tetapi tetap tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh gravitasi matahari, sehingga menyebabkan planet-planet tetap pada orbitnya. Oh, begitu. Oke, aku sudah paham. Selain gravitasi matahari yang menarik planet-planet, apakah ada manfaat lain dari gravitasi? Tentu saja ada. Yang sering kita jumpai yaitu gravitasi bulan dan gravitasi bumi. Gravitasi bulan menyebabkan pasang surutnya air laut, di mana jika bulan berada pada posisi dekat dengan bumi, air laut akan mengalami pasang. Dan jika bulan berada pada posisi jauh dari bumi, air laut akan mengalami surut. Oh, jadi itu penyebab air laut pasang dan surut. Kalau gravitasi bumi yang menyebabkan apel jatuh tadi kan? Ya, betul sekali. Gravitasi bumi membuat semua benda di bumi memiliki massa dan bisa berada pada tempatnya. Selain itu, gravitasi bumi juga menyebabkan bulan tetap berada dalam orbitnya. Sekarang, saya akan menjelaskan rumus dari gaya gravitasi. Besarnya gaya gravitasi memiliki rumus F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya gravitasi dalam satuan Newton, M1 dan M2 merupakan massa masing-masing benda dalam satuan kilogram, R merupakan jarak antara kedua benda dalam satuan meter, dan G merupakan konstanta gravitasi. Berapa nilai dari konstanta gravitasi itu? Untuk menjelaskan konstanta gravitasi, saya akan memanggil teman saya yang bernama Henry Cavendish. Halo James, perkenalkan, aku Henry Cavendish. Aku yang menemukan nilai dari konstanta gravitasi. Pada tahun 1798, aku melakukan percobaan dengan neraca yang terdiri dari dua bola timbal kecil yang ditempatkan di ujung-ujung suatu tongkat. Tongkat tersebut digantung pada sebuah kawat. Kemudian, dua bola timbal besar diletakkan di dekat kedua bola timbal kecil. Gravitasi akan menyebabkan tongkat dan bola timbal kecil yang bebas bergerak untuk berpindah posisi mendekati bola timbal besar. Dan dengan mengukur gaya antara dua massa serta massa masing-masing bola, aku mendapatkan nilai G sebesar 6,674 kali 10 pangkat min 11 N M pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Oh, begitu. Terima kasih Profesor Newton dan Profesor Cavendish. Aku belajar banyak sekali hal baru hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Onel Sanjaya dari kelas 10 kelas 1 nomor absen 24 yang akan menceritakan tentang hukum Kepler 1. Baik, akan saya mulai ceritanya. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak berumur 9 tahun yang bernama Selim. Setiap sore hari, ia sering bermain dengan temannya yang bernama Helios. Suatu ketika, saat sudah lelah, mereka berdua beristirahat di hamparan rumput yang luas dengan sejuknya tiupan angin sambil memandangi eloknya matahari saat terbenam.
Saat beristirahat, Selin mengatakan kepada Helios, "Pasti lelah ya menjadi matahari selalu mengitari bumi." Helios membalasnya dengan, "Iya juga ya." Nah, seketika sebuah buku jatuh dari langit. Karena penasaran apa isi buku tersebut, mereka membukanya bersama-sama dan tak lama kemudian muncul pernak-pernik cahaya yang mengitari mereka sampai mereka hanya bisa melihat cahaya. Saking cerahnya cahaya, mereka sampai memejamkan mata mereka. Nah, setelah mereka membuka mata mereka, seketika mereka berada di sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah meja. Karena penasaran akan apa yang ada di situ, mereka mendekati dan melihat terdapat 3 kertas di atas meja. Ternyata kertas tersebut berisikan gambar-gambar model tata surya. Saat Selin menyentuh kertas-kertas tersebut, seketika mereka berada di luar angkasa yang indah dan raya. Mereka melihat model di mana bumi berada di tengah orbit dari kejauhan. Selin berkata, "Wah, bener kan? Kasihan matahari capek." Dan tiba-tiba saja muncul pria yang mengatakan, "Gak capek dong, kan ada yang namanya gravitasi." Karena bingung siapa pria tersebut, Helios bertanya, "Bapak siapa ya?" Pria tersebut menjawab, "Perkenalkan, nama saya Johannes Kepler sebagai pemandu kalian dalam perkenalan model tata surya. Oh ya, model ini disebut model geosentris yang dikemukakan oleh Ptolemeus yang dimana masih kurang tepat." Selin bertanya, "Lalu bentuk yang tepat bagaimana dong?" Kepler menjawab, "Sabar dong, kita lihat perkembangannya dulu." Setelah Kepler mengatakan itu, seketika matahari menjadi pusat orbit. Kepler pun berkata, "Nah, ini adalah model heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus. Posisi matahari sebagai bintang bergravitasi terkuat di tata surya sudah benar di tengah, tapi sedikit kurang tepat dan lintasannya juga bukan melingkar sih." Helios berkata, "Yang benar, terus bagaimana dong?" Saat kembali menoleh ke model tata surya tersebut telah berubah. Nah, ini dia model tata surya yang saya kemukakan dan saya cantumkan di hukum pertama Kepler yang berbunyi, setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips dan matahari terletak pada satu titik fokus elips. Oh ya, titik terdekat planet dengan matahari itu disebut perihelion, sedangkan yang terjauh adalah aphelion, kata Kepler. "Kenapa elips kok tidak lingkaran?" tanya si Selin. "Oh, jika lingkaran sempurna maka planet akan bergerak dengan konstan. Jika seandainya kecepatan planet dilambatkan dan dalam suatu waktu tertentu, planet akan jatuh mendekati bintangnya dan kecepatannya bertambah cepat karena ditarik gravitasi bintang. Suatu saat planet akan mendekat dan jatuh ke bintangnya," kata Kepler. "Oh begitu ya," kata Selin dan Helios yang agak bingung dengan perkataan yang baru saja diucapkan Kepler. Setelah dipandu oleh Kepler, mata Selin dan Helios terasa sangat berat yang membuat mereka memejamkan mata mereka. Saat mereka membuka mata mereka kembali, mereka sudah keluar dari buku ajaib itu dan kembali ke hamparan rumput dengan setidaknya tahu bahwa bukan matahari yang mengitari bumi, tetapi bumi yang mengitari matahari dalam lintasan elips. Nah, dari peristiwa inilah mereka berdua menjadi tertarik dan ingin belajar astronomi. Nah, itu dia cerita mengenai hukum Kepler. Terima kasih.